Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita akan berdoa. Bapak yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu dan berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara berbicara bersama-sama tentang tema firman Tuhan yang saya beri judul tentang berdoa. Mungkin hal ini merupakan hal yang simpel dan sangat umum sekali terdengar di telinga kita, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang doa. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 14. Alkitab berkata seperti ini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu itu." Ayat ini berbicara tentang Imam Eli dan Hana. Waktu itu Hana sedang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan karena dia merasakan stres, merasakan tekanan di dalam hatinya, maka dia berdoa kepada Tuhan dan menaikkan doanya sampai penuh dengan ekspresi kesedihan, saudara. Alkitab berkata, karena Hana berkata-kata dalam hatinya, jadi Hana itu berdoa dalam hati, tetapi mulutnya bergerak-gerak, saudara. Dia menyampaikan doanya, menyampaikan pergumulannya. Waktu itu Hana sedang berdoa secara khusyuk. Tetapi saudara, tiba-tiba Imam Eli melihat, pendetanya melihat. Kemudian Imam Eli malah berkata, "Hana, kamu itu kayak orang mabuk. Lepaskan dirimu pada mabukmu." Nah, aneh sekali statementnya. Ada orang berdoa tetapi dikira mabuk, saudara. Padahal secara visual kalau kita mengerti orang berdoa seperti apa, orang mabuk seperti apa, pasti ada perbedaan yang sangat besar. Tetapi menariknya, Imam Eli tidak bisa membedakan mana yang real berdoa, mana yang real mabuk. Ini sangat aneh sekali. Seorang imam tidak bisa membedakan mana berdoa, mana mabuk. Seorang pemimpin spiritual tidak bisa membedakan mana yang mabuk, mana yang sedang berdoa. Sangat menarik sekali untuk diselidiki. Kesimpulannya, saudara, kalau kita lihat di dalam track record kepemimpinan Eli, kemungkinan imam ini, pemimpin spiritual ini adalah orang yang jarang berdoa. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain orang berdoa dan orang mabuk. Dan juga di track recordnya, Eli mempunyai anak-anak yang hidupnya tidak sesuai dengan firman. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, anak-anak yang melakukan banyak dosa, anak-anak yang tidak mendengar nasihat orang tuanya. Dengan kata lain, di dalam kepemimpinan spiritualitasnya, Eli adalah kemungkinan seorang yang jarang berdoa. Kenapa? Karena hipotesa saya, dia susah membedakan antara yang mabuk dan antara yang berdoa. Secara normal kita pasti bisa bedain, saudara, mana mabuk, mana berdoa. Gak mungkin ada orang mabuk datang ke gereja untuk berdoa secara khusyuk. Hana waktu itu sedang berdoa tetapi dikira mabuk oleh Imam Eli. Nah, saudara, kita belajar bahkan seorang pemimpin spiritualitas pun bisa jatuh dengan yang namanya tidak pernah berdoa. Sangat ironis sekali. Padahal job desk-nya
bekerja pada sekitaran tentang doa, tetapi dia tidak pernah berdoa. Hamba Tuhan jatuh pada situasi di mana dia tidak tekun berdoa. Oleh karena itu, kalau seorang imam aja yang sekali berimam Eli bisa tidak tekun berdoa, apalagi kita, saudara, yang adalah orang biasa secara spiritual, kita belum tinggi levelnya. Karena itu saya mengingatkan untuk kita semua, mari kita tekun untuk berdoa. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita membangun mesbah keluarga, berdoa bersama istri, bersama anak, bersama keluarga besar kita setiap hari. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita mendapatkan pemeliharaan seperti sebuah handphone. Ketika handphone itu terkoneksi dengan listrik, saudara, maka baterainya akan full. Tetapi ketika handphone tersebut chargernya dicabut, maka baterainya itu akan menurun sampai pada satu titik HP itu mati, tidak ada dayanya, tidak bisa digunakan fasilitasnya. Meskipun HP itu punya kamera yang canggih, punya memori yang besar, punya fitur-fitur yang sangat bagus, tetapi ketika dayanya habis, listriknya habis, maka handphone itu tidak bisa dipakai. Begitu juga dengan kita, orang Kristen, kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka habislah hidup kita. Kehidupan kita akan menurun, semangat kita menurun, semuanya mengalami penurunan sampai kita mengalami sebuah stagnan di dalam hidup kita. Karena itu, mari terkoneksi terus dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Bangun doa setiap hari, baca firman, dan berdoa. Saya yakin hidup kita akan penuh daya dan kekuatan ilahi. Hal yang ilahi itu Tuhan berikan kepada kita, sehingga membuat kita berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang kita kerjakan. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukan aktivitas kami kembali dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.